Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi semua adik-adik. Adik-adik sudah siap nggak untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini? Kalau sudah siap, Mari kita berdoa. yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini kami boleh kembali mengikuti ibadah semua minggu. Tuhan tolong ibadah ini dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati
Efesus 5 ayat 1-17. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang yang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang yang berkata hampa, karena hal-hal demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutnya saja, apapun yang diperbuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi itu memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang, itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya di atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk minggu pagi yang baru. Kami sungguh senang untuk boleh belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi kami semua ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mengerti dan menerapkan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan belajar pagi hari ini satu topik yang lain dari minggu lalu, agar kita bisa melayani Tuhan dengan lebih efektif. Nah, mau tahu apa tema pelajaran kita hari ini? Mari kita lihat video singkat berikut ini. Follow me, and I will make you fishers of men. Come here after me, and I will make you to become fishers of men.
kita sudah melihat video singkat, ada Tuhan Yesus, ada nelayan-nelayan. Ya, kita akan belajar satu topik yang penting, yaitu apakah kamu mau menjadi penjala manusia? Dasar pelajaran kita hari ini terambil dari Matius 4 ayat 18-23 dan Markus 1 ayat 16 sampai dengan 20. Kita melihat tadi, ya, waktu Tuhan Yesus berjalan di tepi Danau Galilea, dia melihat dua orang kakak beradik. Mereka adalah Petrus dan siapa adiknya? Mereka adalah Petrus dan Andreas yang sedang menangkap ikan dengan jalannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikut aku akan menjadikan engkau penjala manusia." Wah, mungkin di situ Petrus dan Andreas bingung, tapi mereka segera meninggalkan apa yang sedang mereka kerjakan dan mengikut Yesus. Kemudian Yesus terus berjalan jauh di pantai dan melihat dua orang kakak beradik yang lain, yaitu Yakobus dan Yohanes bersama ayah mereka Zebedius, yang sedang merapikan atau membereskan jala mereka di perahu mereka. Nah, Yesus juga memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut Yesus. Tadi pasti ada yang mau tahu kan, apa sih maksudnya menjadi penjala manusia? Biasanya orang menjala ikan, kok ini menjala manusia? Nah, sama seperti Yesus yang setiap ketemu orang banyak, melayani mereka, mendoakan mereka, menyembuhkan mereka, terutama menceritakan kabar baik bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka, bisa mengampuni dosa dan kesalahan mereka, dan menjadikan mereka anggota keluarga Allah. Nah, Tuhan Yesus mau agar lebih banyak orang-orang mau bercerita pada orang-orang lain yang belum percaya Tuhan, bahwa Tuhan dapat mengampuni dosa-dosa mereka dan menjadikan mereka keluarga Allah. Karena itu Tuhan Yesus memanggil Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes dan banyak murid-murid yang lain untuk menjadi temannya, rekan sekerjanya, bersama-sama mengabarkan, memberitakan kabar baik mengenai keselamatan. Lalu bagaimana caranya kita bisa menjadi sahabat untuk bersama-sama melayani dengan Tuhan Yesus menjadi penjala manusia? Tentunya yang pertama-tama kita sendiri harus sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi setelah kita minta Tuhan Yesus mengampuni dosa kita dan mau menyelamatkan kita, kita bisa menceritakan juga pengalaman kita ini kepada orang lain tentang kasih Tuhan dan keselamatan dari Tuhan. Lalu kita dapat menolong orang-orang yang belum percaya untuk mengenal Tuhan Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat mereka pribadi, juga dengan teladan hidup kita. Jadi adik-adik semua, bagi yang belum menerima Tuhan Yesus, mari jangan ragu untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita pribadi. Bagi yang sudah percaya Tuhan, sudah menerima keselamatan, mari kita mau sungguh-sungguh menjadi teman, sahabat Tuhan Yesus, untuk juga melayani, menceritakan kabar baik tentang keselamatan, agar orang-orang lain yang belum percaya itu bisa diselamatkan dan bersama-sama kita menjadi anggota keluarga Allah. Orang-orang lain yang kita ceritakan itu tentunya akan melihat kehidupan kita. Mereka akan lebih mau percaya dan mendengarkan apa yang kita sampaikan kalau teladan hidup kita juga baik. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita setelah diselamatkan untuk mempunyai kehidupan yang mau taat firman.
menjadi anak yang suka menolong orang lain, menolong orang tua, tidak sombong, ramah terhadap sesama, dan juga tidak suka bohong, mau menolong pekerjaan-pekerjaan di rumah, dan juga rajin bersaat teduh, membaca firman Tuhan, berdoa, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga pada saat kita melayani Tuhan, cerita mengenai Tuhan Yesus kepada teman-teman kita yang belum percaya atau orang lain, maka mereka dijamah oleh Tuhan. Nah, tentu mau kan menjadi penjala manusia? Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang singkat pagi ini. Kalau ada di antara kami yang belum percaya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Dan tolong selamatkan kami, jadikan kami juga keluarga, anggota keluarga Allah. Kami mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Dan bagi kami yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, tolonglah kami, berikan kami sukacita, keberanian untuk boleh membagikan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya, menceritakan kasih Tuhan dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada orang yang mau mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi. Terima kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh mau hidup kami menjadi berkat bagi Tuhan dan banyak orang. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ayat hafalannya Yohanes 14 ayat 3. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. God bless you. Bye. Yohanes 14 ayat 3. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Shalom adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Markus 1 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan penjala manusia." Kuis untuk minggu ini ada 3 pertanyaan yang kakak ingin tanyakan. Yang pertama, siapakah nama kedua orang bersaudara yang pertama kali dipanggil Yesus untuk mengikut Dia? Yang kedua, di manakah kedua orang bersaudara ini berada ketika Yesus melihat mereka? Yang ketiga, apakah arti dari penjala manusia? Jangan lupa dijawab ya adik-adik. Mari adik-adik, kita bersatu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.